ilmu ya. Terus hari ini ada yang masuk, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Apa? Apri. Oh, Apri ya. Kenapa? Baik, kalau salah satu kawanmu ada yang sakit, kita doakan semoga kawanmu yang sedang sakit itu cepat sembuh dan bisa hadir di tengah-tengah kita lagi dan seperti biasa ya. Untuk itu, untuk mengawali kegiatan belajar mengajar, kita berdoa seperti biasa, kita berdoa supaya kegiatan belajar mengajar kita lancar, tidak ada kesalahan apapun ya. Biasa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan berdiri dulu untuk menyanyikan lagu nasional. Surat pribadi sesuai dengan yang saya katakan pelajaran yang lalu bahwa pada pertemuan hari ini kita akan menganalisis atau mengidentifikasi surat pribadi. Kalau kemarin kita menulis yaitu surat resmi, dan pada saat ini karena surat ini sudah kalian bisa dan kalian lakukan dengan baik dan paham semua, sekarang menginjak yaitu surat pribadi. Baik, untuk itu saya persilahkan kalian sekarang mengerjakan pretest. Ya, silakan mengerjakan pretest dulu ya, dan sesuai yang saya share kemarin ya. Nah, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan pretestnya. Oke, silakan tes itu.
Ya. Cukup saya rasa anak ya. Sudah bisa semua kan? Baik, kalau sudah melakukan pretest, kita relax dulu supaya tidak tegang. Kita melakukan ice breathing ya, supaya tidak tegang ya. Nah, ini saya minta kepada anak-anak untuk berdiri. Silahkan berdiri. Baiklah anak-anak, itu tadi speaking ya, yang mana sudah kita lakukan supaya tidak ada pergangan pikiran pada diri kita, dan kegiatan belajar mengajar ini bisa lancar ya, sambil kita melakukan speaking ya. Jadi belajar juga kita juga relax ya, supaya belajar ini bisa menyenangkan. Begitu anak-anak ya. Baik, sesuai dengan kegiatan belajar mengajar kita, bahwa pada hari ini kita akan yaitu mengidentifikasi surat pribadi ya. Kalau kemarin sudah saya katakan bahwa surat resmi sudah kita lakukan dengan baik dan bisa, dan kalian juga sudah melakukan yaitu presentasi ke depan, yaitu mengidentifikasi surat resmi. Nah, sekarang adalah mengidentifikasi yaitu surat pribadi ya, surat pribadi. Nah, surat pribadi ini tentunya
jarang kita lakukan di zaman sekarang. Kalau zaman Pak Wasto dulu itu memang pakai surat pribadi, pakai menulis surat ya. Mungkin dengan zaman dulu kirim surat dengan nenek saya, dengan kakak saya, itu pakai surat pribadi namanya ya. Kalian sudah pernah membuat surat pribadi? Belum ya? Nah, sekarang kalau belum pernah, saya rasa kalian kalau zaman sekarang sudah pakai WhatsApp ya? Pakai WA itu. Tapi kalau untuk sekarang, kalau zaman dulu pakai surat pribadi. Makanya kita bahas pada saya surat pribadi supaya walaupun zaman sekarang kalian akan tahu apa sih surat pribadi itu dan apa surat resmi. Kalau surat ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu ya. Kita bahas, kita lihat ke depan anak-anak. Ini nampak ya? Nampak anak-anak? Dan nampak surat pribadi ini ya. Surat pribadi memiliki beberapa tujuan. Surat pribadi bertujuan untuk berkomunikasi dengan orang terdekat. Yang dituju dalam surat komunikasi melalui surat ini dilakukan karena jarak penulis surat dengan orang yang dituju cukup jauh. Terus mungkin saat ini surat pribadi sudah mulai tergeser dengan adanya komunikasi melalui WhatsApp atau SMS, tapi tetap saja surat pribadi perlu diajarkan. Itulah mengapa materi tentang surat pribadi masih diajarkan di sekolah ya, dan bisa menyampaikan perasaannya secara panjang lebar. Selain bertujuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, juga pribadi sebagai wahana dalam menuliskan atau mengekspresikan perasaan seseorang kepada orang yang dituju. Nah, itu adalah pengertian daripada surat pribadi. Nah, ini bisa diamati anak-anak, kira-kira sebentar ya, diamati ya. Surat adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Nah, ini ya. Surat adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Artinya menyampaikan informasi melalui surat. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Cukup ya? Oke, kita semua ini kelihatannya ini anak kelas 7A ini ya. Nah, ini ada ciri-ciri surat pribadi ya. Surat itu ada ciri-cirinya. Nah, ini nanti tolong perhatikan ke depan karena nanti kalian akan saya suruh mengerjakan LKPD semacam ini ya. LKPD semacam ini kamu nanti harus paham dengan pengertian yaitu materi surat pribadi ini. Kalau tidak nanti kalian akan bingung mana yang akan saya conteng, mana yang saya akan kasih tanda tik gitu ya. Ini ada 5 ciri-ciri surat pribadi. Pertama, tidak menggunakan kop surat ya. Tidak menggunakan kop surat. Nah, ciri-cirinya tidak menggunakan kop surat. Nah, itu biasanya yang memakai surat yang ada kopnya itu ada surat resmi ya. Itu biasanya di suatu instansi sekolah, kecamatan, balai desa, bahkan instansi sampai ke kepresidenan juga ada kop suratnya karena namanya surat resmi itu ya. Yang kedua, tidak ada nomor surat. Nah, ini memang tidak ada nomor surat ya anak-anak ya.
karena memang namanya surat pribadi, tidak ada nomor aturan pakai nomornya berapa, dari SMP mana, dari desa mana, dari kepemerintahan apa, itu tidak ada, nomor suratnya tidak ada. Nah, nomor surat ini biasanya kalau untuk surat resmi ini dipakai berapa kali mengeluarkan surat itu berapa kali. Kalau misalkan 101 berarti 101 gitu ya kali ya. Nah, gitu. Kalau 102 ya 102 nomornya. Nomor 3, salam pembuka dan salam penutup bervariasi. Nah, itu ya, salam pembuka dan salam penutup bervariasi. Salam pembuka ini biasanya kalau untuk surat pribadi itu ya salam kangen, salam hormat, cuma begitu aja ya. 4, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. Nah, bahasa itu tidak harus resmi atau menurut bacaan yang telah disebutkan itu tidak, tetapi bahasa-bahasa yang penting orang itu mengerti tujuan kita dalam menulis surat. 5, format surat bebas. Artinya format itu biasanya ada, kalau bebas, kalau resmi itu kan ada aturan-aturan, misalnya dari kanan ke kiri atau lurus dan sebagainya. Itu formatnya. Tapi ini bebas, artinya boleh. Ini pakai bebas, pakai zigzag juga boleh. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, cukup ya. Oke, kita lanjutkan. Unsur-unsur surat pribadi, ya, unsur surat pribadi, tempat dan tanggal penulisan surat itu mesti ada, ya anak-anak ya. Ada tempat biasanya ditaruh di ujung, nah itu. Nah, biasanya ditaruh di ujung. Yang kedua, alamat surat, alamat yang dituju. Nah, itu mesti ada, karena alamat surat, alamat yang dituju itu ya kalau tidak ada yang dituju siapa nanti ya bingung ya, kesasar kemana-mana. Terus siapa yang ngirim harus ada itu ya. Ketiga adalah salam pembuka. Ini anak-anak ya, salam pembuka. Salam pembuka itu pasti. Karena kalau tidak ada salam pembuka, ya bagaimana? Tidak sopan. Nah, itu ya. Terus isi suratnya apa, anak-anak? Tertera di situ dan kelihatan isi tujuan daripada surat itu, apa kangen, apa disuruh pulang, ya, apa ada kabar duka, apa kabar gembira, nah itu harus tahu. Penutup surat juga harus ada. Ya. Penutup itu sesuai dengan variasi tadi saya katakan di lembar 2. Salam penutup pengirim surat. Pengirim surat itu siapa? Ya ada ya tapi ya. Oke, unsur-unsur surat pribadi sudah jelas kira-kira? Cukup ya? Mudah sekali ya materi ini. Ini berikutnya adalah kaidah kebahasaan surat pribadi. 1. Bahasa surat pribadi tidak formal, bahasa sehari-hari, tetapi disampaikan dengan santun. Ya, jadi bahasa surat pribadi tidak formal. Tidak formal. Formal itu, kamu tahu formal ya anak-anak? Formal itu resmi ya. Tidak formal, artinya tidak resmi. Kedua, menggunakan kata sapaan yang bersifat pribadi, seperti orang yang sedang bercakap-cakap, seperti melihat lawan, bicara secara langsung. Jadi seperti ngobrol gitu, ya, seperti ngobrol. Mungkin saya dengan teman saya, kalian dengan teman kalian, itu saling saling bercakap-cakap. Kelima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk mengirim
dan kata ganti orang kedua untuk menerima. Kata ganti untuk menerima. Jadi kata gantinya dia atau mereka, saya, namanya kata ganti. Format penulisan surat pribadi bebas. Nah, formatnya juga bebas. Nah, ini contoh surat pribadi anak-anak, kalian amati dulu. Ya, ini salah satu contoh ya. Kira-kira surat pribadi di contohnya seperti itu. Bagaimana anak-anak? Cukup jelas kira-kira? Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau sudah ada yang ditanyakan, tentunya kalian sudah bisa. Nah, sekarang membuat kelompok. Nah, silahkan membuat kelompoknya masing-masing. Silahkan membuat kelompok. Oke. Nah, sini membuat kelompok. Oke, sudah ya. Ini KPD-nya ya, nanti kalian tinggal menceklis saja kira-kira mana yang bukan yaitu surat pribadi dan mana yang surat pribadi itu ya. Oke, silakan. Oke, masing-masing. Bagaimana anak? Sudah selesai belum? Oke, kalau sudah sesuai dengan pertanggung jawaban kita semua bahwa kita sudah selesai melakukan atau mengerjakan KPD, silakan dipresentasikan ke depan. Silakan kelompok 1. Oke, maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kan pribadi. Yang masih dalam pribadi adalah Pak, bilangin lagi membacanya kurang keras. Nah, yang keras. yang masuk dalam itu surat pribadi adalah kepala surat, bagian surat, alat surat, salam pembuka, pembuka paragraf, isi surat, paragraf berikut, salam penutup, dan yang tidak termasuk dalam surat pribadi adalah kepala surat, perihal, lampiran, dan tulisan. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini ada pertanyaan. Apa perbedaan bahasa surat pribadi dengan surat resmi? Apa perbedaannya surat pribadi dan surat resmi ya? Iya. Tidak formal dan surat resmi formal. Ya. Kalau surat resmi itu formal, kalau surat pribadi tidak formal ya. Bagaimana pertanyaan? Sudah? Ada lagi? Dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan. Baik,
anak-anak sekalian, itu tadi hasil presentasi kelompok 1 itu sudah dilaksanakan dengan baik. Ada pertanyaan 1 tadi ya. Nah, pertanyaan 1 yang sudah dilakukan dengan baik pula ya, dan dijawab apa perbedaan surat pribadi dan surat resmi. Ini bisa terjawab semua karena kemarin kita sudah membahas surat pribadi, surat resmi, dan sekarang surat pribadi. Dengan baik tentunya kalian kelas 7A yang mana pada hari ini itu cukup memuaskan kegiatan belajar mengajar kita, yaitu menganalisis surat pribadi dan dilaksanakan dengan baik pula. Yang kedua, dalam setiap kelompok juga sudah dilakukan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 tentunya ya. Nah, ini setelah kita kaji bersama bahwa dalam kegiatan belajar mengajar ini cukup baik, dan pertanyaan-pertanyaannya juga cukup baik, berarti antusias atau pengembangan dalam belajar ini juga cukup lumayan baik ya. Untuk itu kepada anak-anak sekalian, untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar ini terlebih dahulu, karena tadi ini kita sudah melakukan pretest, sekarang kita lakukan post test. Nah, yang sudah saya share tadi ya, silakan dikerjakan dulu ya, melalui HP ya. Silakan dikerjakan prosesnya. Baik, saya rasa cukup ya anak-anak ya. Sudah selesai kan? Sudah. Baik, kalau sudah cukup, tentunya hari ini kegiatan belajar mengajar kita sudah selesai ya, sudah dilakukan, yaitu tes materi juga, terus kita training juga sudah, sampai materi, bahkan sampai kita presentasi ke depan, dan juga sampai post test. Ini post testnya mengerjakan mengalami kesulitan atau tidak? Ya, tentunya tidak, karena apa? Kalian sudah mengalami kegiatan belajar mengajar dari awal, sehingga kalian mengerjakan yaitu prosesnya itu mudah sekali. Karena apa? Ya itu yang kita pelajari. Nah, ini contohnya surat pribadi ini, di samping kemarin tadi itu ya. Nah, ini nanti kalau seandainya untuk pelajaran besok kita akan itu menulis surat pribadi ya. Kita akan menulis surat pribadi. Baik, untuk itu kepada anak-anak sekalian, karena pelajaran kita sudah selesai, kita tutup saja dengan berdoa. Ya, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Mari kawan-kawan, sebelum kita selesai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kita sudah berdoa, doa itu penting bagi kita semua, karena dengan berdoa itu berarti berterima kasih setelah kita kegiatan belajar sudah kita alami. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, apa yang Allah berikan kepada kita, baik ilmu, kesehatan ya, bahkan sampai menyerap ilmu, itu kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk kepada anak-anak, saya tutup dengan bacaan hamdalah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.